Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita kembali datang di hadapan hadirat-Nya, kalau kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Untuk itu kita mulai untuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah
Syukur bagimu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. sama-sama katakan, Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji mata-Mu.
begitu mengasihi. Kau Tuhan yang sanggup, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lagi katakan, kita sama-sama mau katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. tiada Amin yang Yesus. seperti Ya Engkau. Yesus, begitu mengasihi setiap hidup kami. Begitu Mengasihiku, amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami selalu bersyukur Tuhan dalam setiap hidup kami, buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami ya Bapa.
kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh terus layak di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami Tuhan boleh dilayakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di negeri kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah lawatan Tuhan boleh terus nyata, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Biarlah aman, damai, sejahtera boleh Tuhan boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu, berkati setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh terus tetap percaya akan Engkau, memiliki iman percaya akan Engkau Tuhan. Mereka boleh percaya akan Engkau, bahwa Engkau lah satu-satunya juru selamat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak pernah berhenti Tuhan untuk berdoa, khususnya pelayanan di tempat ini GPDI Philadelphia Ambulu Tuhan yang ada. Kalau boleh ada sampai saat ini, boleh berjalan dengan baik semua karena kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Berkati mereka dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, dalam setiap apa yang mereka boleh jalankan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati, khususnya dalam setiap, biarlah Engkau memberikan kesetiaan kepada mereka Tuhan, untuk boleh terus mengiring Engkau ya Bapa. Dan kami Tuhan yakin dan percaya Tuhan, mungkin dari antara setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan setiap mereka. Dan kami yakin dan percaya kami boleh sama-sama datang Tuhan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, baik itu setiap wadah yang ada Tuhan, ibadah komunita, baik itu kaum pria, pemuda, remaja, sekolah minggu yang ada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ya Bapa. Biarlah kami setiap umat-umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, sebelum Tuhan kami memulai hari yang baru, kami mau rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang boleh terus menguatkan setiap iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Dan setiap firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang menjadi doa kami yang jauh dari sempurna Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Ya, mengucap syukur. Selamat pagi. Di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama bangun ya. Kita sudah boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah melewati sekitar 3 hari yang bersama-sama di dalam doa pagi di GPDI Philadelphia Ambulu ini. Ya, kita sudah mengetahui juga yang saya infokan juga buat Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti, kalau sebelum kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan baca terlebih dahulu di kitab Amsal, karena Amsal ini yang akan memberikan kita semua hikmat daripada Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kita akan baca perikop demi perikop, Saudara jangan khawatir. Jadi tidak lebih daripada 1 pasal biasanya.
Mungkin ada beberapa perikop yang lebih dari satu pasal, tapi biasanya nggak sampai satu pasal, Bapak Saudara. Jadi kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, baik yang belum terbiasa membaca kebenaran firman Tuhan tiap pagi, tidak masalah, kita akan sama-sama belajar membaca kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita, yang memberkati, yang membawa kita dalam pertumbuhan dalam keserupaan dalam kebenaran firman Tuhan, keserupaan dengan Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja buka di Alkitab masing-masing atau di HP masing-masing di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai terakhir ya Saudara, sampai ayat yang ke-22, karena satu perikop berisi satu pasal. Saudara bisa lihat di belakang juga boleh menyimak bersama-sama di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, disimak baik-baik karena banyak hikmat yang penting buat kita. Saya bacakan dengan judul perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, yang bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak baik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujur akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Kita melihat satu perikop yang menarik Pak Saudara di pasal yang kedua, faedah ya atau manfaat daripada menuntut hikmat. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita juga belajar tentang tujuan Amsal ditulis, nasihat dan peringatan, bahkan nasihat hikmat. Sekarang kita masuk dari tujuan dari hikmat itu sendiri, ya, manfaat menuntut hikmat. Kalau Bapak Saudara membiarkan anak Bapak Ibu Saudara, ya, bukan membiarkan ya, memberikan pendidikan anak Ibu Saudara dengan menuntut ilmu setinggi mungkin, Pak Saudara afford atau menyediakan uang untuk mereka, menyediakan mati-matian kerja untuk menghidupi anak-anak Bapak Ibu Saudara, menuntut ilmu setinggi mungkin. Tentunya Bapak Saudara rindu anak-anak Bapak Ibu Saudara juga menuntut hikmat, mencari yang namanya hikmat. Karena saya yakin dan percaya hikmat itu adanya bukan di sekolah, Pak Saudara. Kalau ilmu bisa dicari dengan belajar ya, dengan sekolah, tapi hikmat beda cerita. Ya. Sehingga di sini dijelaskan banyak di ayat-ayat pertama dikatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu." Kebenaran firman Tuhan jika kita menerima di dalam hati kita, menyimpan di dalam hati kita, dan telinga kita memperhatikan hikmat, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan engkau mencenderungkan hati kepada kepandaian. Ya,
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu pada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dikatakan. Ketika kita menuntut hikmat daripada Tuhan, ya, carilah itu seperti perak, seperti emas. Bapak Saudara, kalau cari untuk makan, ada satu slogan ya, cari sesuap nasi dan segegam berlian, katanya ya Bapak Saudara. Ya, Bapak Saudara bisa kerja siang sampai malam untuk mendapatkan harta, Bapak Saudara. Untuk mendapatkan mungkin investasi dan lain sebagainya. Seharusnya Bapak Saudara juga melakukan hal yang sama untuk menuntut hikmat. Ya, saya nggak menuntut langsung setiap hari baca Alkitab, satu kitab atau langsung khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak, kita mulai dari langkah-langkah yang kecil. Bagaimana usaha kita sebagai umat percaya, orang Kristen. Ya, orang Kristen itu pengikut Kristus, mau membaca kebenaran firman Tuhan dari hal yang kecil, Bapak Saudara. Makanya saya ajak Bapak Saudara untuk sama-sama baca satu perikop satu hari, ya, perlahan. Tapi kita akan melihat, ya, dikatakan ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pak Saudara mau belajar sekeras apapun, ya, mau sungguh-sungguh dalam sekolah dan lain sebagainya, tanpa pengenalan akan Tuhan, saya boleh katakan sia-sia. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 6 sangat menarik, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, ketika Allah berfirman, ya, dari mulutnya sendiri datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ketika kita menuntut hikmat dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan jujur, ya, Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya. Ketika kita seringkali dijolimi, kalau dalam bahasanya yang kita sering pahami ya Bapak Saudara, dijolimi Bapak Saudara, Tuhan bisa jadi perisai ketika kita berlaku tidak bercela dalam menuntut hikmat, Bapak Saudara, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Dan dikatakan ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ketika kita terbiasa untuk menuntut hikmat dengan benar, terbiasa untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan, terbiasa ya hidup jujur, terbiasa hidup tidak bercela di dalam Tuhan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Tak akan terbiasa hidup di dalamnya, Bapak Saudara. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Bapak Saudara, ketika kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu juga yang akan menyenangkan kita. Sedangkan kalau hidup kita yang lama, dosa kita itu yang menyenangkan kita. Tetapi hidup baru kita, kebenaran itu yang menyenangkan kita. Dosa menjadikan kita pedih. Kalau Bapak Saudara melakukan kesalahan, melakukan dosa, Bapak Saudara merasa bersalah, itu masih bagus, masih bersyukur. Yang bahaya, melakukan dosa, sudah terbiasa dan tidak merasa bersalah. Hikmat itu sudah tidak ada lagi, Bapak Saudara. Tetapi hikmat akan masuk dalam hati Bapak Saudara. Pengetahuan akan menyenangkan jiwa kita semua. Ya, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kebijaksanaan memelihara engkau. Suatu ketika Bapak Saudara, saya ingat Bapak Gembala sempat katakan ketika ada satu momen di mana saya ngobrol sama Bapak Gembala dan katakan, Bapak Gembala almarhum sudah katakan, Papa itu nggak minta sama Tuhan itu mobil, kekayaan, harta, enggak. Tapi Papa sudah sangat bersyukur bisa menguliahkan kalian bertiga. Ya, karena apa? Karena Papa saya tahu kebijaksanaan atau ilmu yang kita tuntut, ya, pendidikan, ilmu yang Dia berikan kepada kami, itu juga yang akan memelihara kita, dan itu adalah warisan yang sangat indah, Bapak Saudara.
banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan mungkin, ya. Ketika anaknya tidak diajarkan dengan baik, dengan hikmat yang baik, pengenalan akan Tuhan, ketika orang tua meninggal diwariskan begitu saja, harta begitu cepat habis. Karena apa? Tidak bisa mengelola, contohnya, ya. Dan habis begitu cepat, lalu hidup lulu lantang, ya. Nggak jelas hidupnya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara memberikan hikmat kepada anak-anak Bapak Saudara, ya, kebijaksanaan itu yang akan memelihara anak-anak Bapak Ibu Saudara. Di ayat 11, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, terlepas, banyak itu dikatakan sampai ayat yang 19, Saudara. Jalan terlepas dari perempuan jalang, terlepas dari orang-orang yang jahat, ya, orang yang tipu muslihat, penipu. Kita akan terlepas dari orang-orang yang seperti itu, Bapak Saudara, berliku-liku jalannya. Ini penting bagi kita. Hikmat, menuntut hikmat sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita orang-orang yang berhikmat, Bapak Saudara. Kembali lagi kita, mari sama-sama rindu membaca kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Ayat 20 dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal liap. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Kita belajar pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Saudara, bagaimana menuntut hikmat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap, ya, pegang kebenaran firman Tuhan menjadi landasan kita untuk berjalan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan kita sama-sama akan bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hormat bagimu Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Engkau Allah yang begitu ajaib. Engkau Allah mulia, Allah yang tak terbatas, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Siapakah kami sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang berharga, Tuhan? Tuhan, kami tidak mampu, kami ada manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, Tuhan. Tapi kami rindu, Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan hari lepas hari kami, Tuhan. Supaya memberikan hikmat, supaya kami berjalan dalam perlindungan Tuhan, berjalan dalam pertolongan Tuhan, berjalan dalam kebijaksanaan dan hikmat, kepandaian yang memelihara kami, Tuhan. Sehingga kami terlepas dari orang-orang yang jahat, kami terlepas dari penipu, perempuan-perempuan jalang yang ada. Kami terlepas dari hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini, di sepanjang hari ini, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Studi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, di hari ini kami mau serahkan dalam nama Tuhan. Dan mau berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Kami merendahkan diri sebagai ciptaan Tuhan, memohon Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan. Kuasa-Mu bekerja memulihkan. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat, berputus asa, mengalami beban yang begitu berat. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, dan seluruh hari ini Tuhan kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, sehingga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu menjadi saksi bahwa Injil kebenaran firman-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok kembali jam 5 sore. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.